Alula. Alhamdulillah. Amazing. Feel great and happy. Do you know that today we have Arabic project, right? Have you done it yet? Of course. I submitted it yesterday. How about you, Alicia? I finished it already. Look, is that Danish, isn't it? Assalamualaikum, Alula, Alicia. Waalaikumsalam. Danish, have you finished your project? Today is the deadline. Astaghfirullah, I forgot. Has everyone submitted the project? You have to hurry, Danish. The project was delivered last week. That was enough time to get it done, right? That's right, Alula. I agree with you. The bell's ringing. Let's run to the class instead. Wait. Remember when my mistake? No running, kept walking, right? Do you hear that, Alicia? Walima Alula just said it. Please, Danish. I'm serious. Walima always tell us not to run anywhere in school. I know it, Alula. So, can we go right away? Wait for me, Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nahnu khairu alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya muallim? Ana bi khairin alhamdulillah. إذن قبل أن نبدأ دراستنا هيا نقرأ بسملة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هيا نذاكر دروس الأسبوع الماضي. أريد تلميذان أن يتقدما ليتكلمان عن المهنة أو الأمل. أحسن. ألولا وأليشا تتفضلان. تفضلي لأليشا أن تسأل ألولا أول مرة. طيب يا معلم. Assalamualaikum Alula. Waalaikumsalam Alicia. Ma amaluki fil mustaqbal ya Alula? Uridu an akuna tabibah. Wa ma amaluki fil mustaqbal ya Alicia? Uridu an akuna mudhifatal hajj. Syukran ya Alicia. Afwan. Mumtaz. Syukran. Ataituna tasfiq jayyid jiddan. Ma amaluki ya Fatin? Uridu an akuna mu'allimah. Ahsanti anti. Syukran ya Fatin. Afwan ya mu'allim. Ya Danis, ma amaluka? Uridu an akuna YouTuber ya mu'allim. Masya Allah, YouTuber? Ayu video satu-satu? Huwa video qira'atil Qur'ani ya mu'allim. Uridu an akuna hafidhal Qur'an. Wa uridu an ubaligha kayfiyati fi hifdhil Qur'an ila al-akharin. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah, qad intaha darsuna 'anil mihnati. Lidzalika uridu an asma'a ghina'ukum 'anil mihnati alladhi qad ta'allamna fil liqa'il madhi. Hal tadhakkartum? Na'am ya mu'allim. Tayyib, hayya nughanni jama'atan. Wahid, ithnani, thalatha.
bisa dengan mudah ya. Semua butuh proses. Seperti Fatin yang ingin menjadi guru. Nah, untuk menjadi guru, Fatin harus belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti bisa menjadi guru yang hebat. Anak-anak mualim semua, guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Seperti yang sudah diterangkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, kalau seperti cita-cita Danis, usahanya beda lagi. Danis harus berusaha keras untuk menghatamkan Al-Quran. Itu bukan perkara yang mudah. Coba kalian bayangkan, apa mungkin Danis mau berbagi tentang cara menghafal Al-Quran, tetapi Danis sendiri malah belum hafal bacaannya, masih salah-salah lagi? Ya tidak bisa, mualim. Nah, oleh karena itu, untuk menggapai cita-cita, kita harus berusaha keras dan belajar dengan tekun. Ingat, pepatah pernah mengatakan, "Belah ilmu sedari ayunan hingga ke liang lahat." Kira-kira ada yang tahu maksudnya? Saya mualim. Ya, Alesya, silahkan. Maksudnya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, mualim, sedari kita kecil hingga kita dewasa. Benar sekali, terima kasih Alesya. Jadi, jangan pernah bosan untuk belajar. Banyak-banyaklah membaca buku, karena buku jendela ilmu. Apabila kalian gigih dalam mengejar cita-cita, insya Allah, Allah akan mudahkan langkah kalian. Amin, insya Allah. Dan satu lagi, ada yang pernah mendengar pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Tidak tahu, mualim. Mualim, kenapa harus ke negeri Cina? Kenapa bukan ke negeri Arab saja? Iya, adulah. Kenapa ya kira-kira? Nah, begini ceritanya. Pada zaman Rasulullah, penduduk kota Mekah berhijrah ke tempat yang sangat jauh jaraknya. Dari Jazirah Arab hingga sampailah mereka ke tanah negeri Cina. Siapa yang menyangka pula pada akhirnya Cina termasuk salah satu negara terdepan dalam hal teknologi. Makanya pepatah tersebut mengatakan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Maksudnya, kalau kalian ingin mempelajari sesuatu, maka kalian harus langsung ke tempat yang tepat. Pergilah berguru ke ahlinya. Misalnya, kalian ingin pandai membaca atau berhitung, kalian harus pergi ke sekolah kan? Nah, kalau kalian ingin paham mengaji, menghafal Al-Quran dan hadis, kalian pergi kemana? Tempat mengaji, mualim, di masjid. Iya, tepat sekali. Karena sesungguhnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Don't you know it, Danish? It is called Code Sports. You can try so many coding languages here. One of the coolest apps, I write my own code and make my own game. You can play it too. It takes a couple of weeks to finish it, but you can try it right away. I see. Sound fun to me. Definitely. I wonder what you got on your iPad, since you are so out of this world. My iPad is full of my favorite subjects. I only use it to do my reading and work on my project. You should focus on studying, Zafran, not just busy coding. You're right. Now that you are the master of coding, I bet you are also the master in tahfiz. Master? Master is such a big word. Of course, Insha'Allah, I always strive myself to upgrade my hafalan, so I can make every ayat last in my heart. It sounds like you've been regularly upgrading your hafalan. That's why you're always in the row of top 11 tahfiz. I do it not to get the pin, okay? I just want to pursue what has been taught by Rasulullah in hadith. Innalladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'ani kal baytil kharib. A person whose soul is not filled with Al-Quran is like a house that is about to collapse. The pins are just a bonus. You can get more than a pin if you memorize Al-Quran. Then, I've heard from Mu'allimah, man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamah tajam min nurin daw'uhu mislu daw'i syamsi. Whoever memorize Al-Quran and take it close to the heart and obey every verse of it to their daily, they would be granted a chance to crown their parents with light as shining as the sunshine. Is there more? Definitely, it doesn't stop there. وَيُكْسَى وَالِدَهُ حُلَّتَيْنِ لَا تُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا. Both of the parents will cover in a beautiful jubah. MashaAllah. Anything else? Alright. I think our friend will tell us more about it.
Ini loh, kami lagi bahas keutamaan menghafal Al-Quran. Fatin ingat gak apa aja? Yang mahkota itu kan seseorang yang menghafal Al-Quran akan memberi mahkota bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat. Kalau itu, Danis juga sudah jelaskan tadi. Yang lain, man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkan dirinya, keluarganya ke surga, serta akan memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Subhanallah. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhullah ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran sementara ia telah menghafalnya, maka ia bersama para malaikat yang baik dan mulia. Untuk teman-teman yang laki-laki juga penting membaca dan menghafal Al-Quran, karena orang yang mengimami salat suatu kaum hendaknya yang paling pandai membaca atau menghafal Al-Quran. Tentu masih ada banyak lagi keutamaan Al-Quran yang lainnya, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Danis punya cita-cita ingin menjadi YouTuber penghafal Al-Quran. Azuri setuju Danis. Danis harus sungguh-sungguh menghafal Al-Qurannya, karena setiap video Danis bisa jadi amal jariah Danis di akhirat kelak. Benar sekali kata Azuri. Bayangin deh, satu orang misalnya Fatin atau Zafran atau Azuri, setelah menonton video Danis, kita bisa tahu salah benarnya hafalan kita selama ini. Pahala untuk Danis mengalir terus deh. Masya Allah, dengan menonton video saja sekarang sudah bisa dapat pahala, dan cara menghafal Al-Quran jadi sangat menyenangkan. Iya, benar Zafran, jangan asik dengan coding terus. Waduh, kalau gitu yuk upgrade hafalan. Ayo. What's wrong with you, Pusta? Why are you dancing alone? Oh, Alula, this is called dancing cover. I'm trying one right now. I want to be a dancer someday. I thought something weird happened to you. Come join me. This is my favorite band. They are so cool. Their voice is good and their dance is also great. I really appreciate their hard work. No, I won't. I don't like doing any of it. I don't have such idol. Alright then. Who's your idol, by the way? I bet you don't have any. Of course I have one. He is the best in humankind, both the look and behaviors. He's handsome, not tall and not too short. His face sparkling like the sunshine reflects on the surface of ocean. The most handsome man. What? Does anyone have somebody like that? Is he in a boy band or something? Of course there is. He is Rasulullah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah is
Rasulullah itu benar-benar keren ya, best of the best deh pokoknya. Iya dong. Puspa gak tahu kalau Rasulullah itu keren. Coba dong kasih Puspa paham kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah. Puspa mau tahu lebih banyak tentang Rasulullah. Sini Alesya cerita. Rasulullah itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam sebuah buku terkenal berjudul The 100A Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, karangan Michael H. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh pertama yang ditulis oleh Mr. Michael. Walaupun penulisnya bukan beragama Islam, tapi dunia mengakui kalau Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Anula juga pernah baca buku itu. Alasan kenapa Nabi Muhammad merupakan tokoh pertama yang berpengaruh di dunia karena Rasulullah merupakan seorang utusan Allah yang diberikan kepercayaan untuk membawa sebuah ajaran agama yang sekarang menjadi agama yang paling besar penganutnya di dunia, yaitu agama kita, Islam. Berkat peranan Rasulullah juga kita perempuan bisa hidup dengan aman dan tenang di muka bumi ini. Karena dulu saat zaman Rasulullah, anak perempuan yang lahir akan langsung dibunuh, tidak dibolehkan hidup. Serem banget kan? Astagfirullah, kenapa perempuan gak boleh hidup di zaman itu? Karena pada zaman itu, anak perempuan yang hidup dianggap sebagai penghalang dan aib bagi keluarganya. Sehingga perempuan selalu direndahkan dan tidak berharga sama sekali. Nauzubillah. Oh begitu, serem sekali. Dan yang paling penting, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Kalau itu, Puspa tahu. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Benar kan? Ya, benar. Terus ada lagi tentang Rasulullah yang luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran dan perintah sholat 5 waktu. Iya, awalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, sholat itu 50 waktu loh. Apa? 50? Iya, 50 waktu. Lalu Rasulullah meminta kepada Allah agar diringankan. Karena itu sangatlah berat bagi umatnya. Jadilah seperti sekarang, salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Makanya kita tidak boleh malas-malas, apalagi sampai lupa untuk melaksanakan sholat fardu. Itu sudah paling ringan loh rakaatnya. Apalagi kita tambah dengan sholat sunnah. Wah, banyak banget pahala kita. Iya kan? Ya Allah, Alesya. Insya Allah, Puspa sudah tidak lupa sholat fardu dan sholat duha di sekolah. Kalau di rumah, Kadang-kadang sih, hehehe. gak apa-apa kok Alesya, Puspa, semua akan terbiasa kalau kita biasa. Di sekolah sudah 5 hari sholat duhanya. Insya Allah kita akan terbiasa di 2 hari yang tidak sekolah untuk sholat duha di rumah. Iya, benar. Nah, ada lagi nih tentang Rasulullah yang gak kalah kerennya. Rasulullah itu menyempurnakan segala hal yang harus disempurnakan. Contohnya, kitab suci. Sebelum ada Al-Quran kan ada kitab lain yang turun untuk umat manusia. Nah, kitab suci yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah kitab suci yang paling sempurna daripada Zabur, Taurat, dan Injil.
semua yang baru bisa tahu dari kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, udah dengar cerita panjang tentang Nabi Muhammad? Gimana? Sekarang masih mengidolakan boyband? Boyband? Sudah lupa tuh. Masya Allah, libasuka jamilun jiddan. Ma ra'ayka anni wa anta aydan jamilun wa mutazayyin. ما شعرنا أننا نتعلم في الصف السادس الآن وكدنا نتخرج من المدرسة هذه السنة. نعم، قد تعلمنا في نفس الفصل من الفصل الأول حتى الفصل السادس، وقد حفظت عادتك. لا تذاكرها يا دانيس، إني أستحي منه. لماذا تستحي؟ في الماضي قد أتممت بكل، والآن انظر ما حدث بك، قد وجدت مكافأة التحفيظ، وهذا عجيب. أظن أنك تذاكر شيئا آخر وأنا أشكر الله. تلك نعمة عظيمة يا دانيس. كنت أحب الكودينج حقا لكنني لم أعد الآن والحمد لله. ممتاز، أنت تظهر أحسن الآن من السنة القديم. أنت أيضا يا دانيس، سمعت أن عظك جيد جدا وأريد أن أستمر في التعلم حتى يكون حفظي وقراءتي للقرآن جيدا مثل قراءتك. هيا نتعلم معا. شاهد القاعة في يوتيوب. Obviously, nanti Danis mampir juga ya di channel YouTube Zafran. Oh, Zafran mau upload konten apa? Zafran ingin membuat sebuah game tentang Al-Quran. Zafran ingin menjadi kreator media belajar untuk anak-anak seumuran kita dalam menghafal Al-Quran. Gimana menurut Danis? Itu keren sekali, Zafran. Terus nanti kita bisa kolaborasi. Benar juga, hafalan Al-Quran content collaboration with education game for hafalan itself sounds cool. Obviously. Masya Allah ya, tidak terasa kita sudah lulus sekolah. Iya, alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang kita sudah mau jadi siswa SMP. Semoga kita terus menjaga tali silaturahmi ya teman-teman. Always keep in touch. Tentu saja. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, in a good place and a good time. Amin. Insya Allah. Tiba-tiba Fatin teringat dulu kita pernah membahas tentang cita-cita kan. Jadi kalian sekarang cita-citanya mau jadi apa? Kalau Azuri ingin menjadi polisi seperti ayah Azuri. Ayah Azuri keren deh pakai seragam polisi, selalu sedia menjaga keamanan dan menangkap orang jahat. Wah, keren jadi polisi. Polisi juga membantu dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati loh. Itu pekerjaan yang tidak mudah kan Azuri? Kalau Azuri ingin jadi polisi, Alasya ingin menjadi pramugari haji. Alasya suka sekali pesawat, airport, dan penerbangan. Kalau Alasya jadi pramugari haji, kan Alasya bisa ke Mekah setiap tahun. Benar juga Alasya. Semoga setiap penerbangan Alasya nanti menjadi ladang pahala ya, karena mengantarkan orang-orang yang ingin beribadah ke tanah suci Mekah. Kalau Alula mau jadi apa nanti? Alula
dia cita-citamu, Alula? Fatin masih tetap ingin menjadi guru. Fatin kagum dengan pekerjaan guru. Mu'alim-mu'alimah di sekolah mengajarkan kita tanpa kenal lelah. Padahal kita memiliki banyak sifat dan sikap yang beraneka ragam. Tapi lihatlah, mu'alim-mu'alimah mampu membimbing kita mulai dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Benar sekali, Fatin. Mu'alim dan mu'alimah adalah orang yang berperan penting dalam kehidupan kita. Tanpa mereka, kita mungkin tidak bisa baca, tulis, menghitung, dan bisa lulus sekolah seperti kita yang sekarang ini. Tanpa guru, kita bukanlah apa-apa. Dan kita bukanlah siapa-siapa. Semoga para mu'alim dan mu'alimah mendapatkan berkah di setiap langkahnya dan dimudahkan di segala urusannya. Para wisudawan wisudawati diharapkan dapat memasuki ruangan wisuda. Terima kasih. Let's go guys, mu'alimah called us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak mu'alimah semua telah lulus dari SD Islam Al-Azhar Banda Aceh dengan predikat yang terbaik. Mu'alimah harap anak-anak mu'alimah semua dapat mempertahankan hafalan Al-Qur'annya dan terus meningkatkan kefasihan, ketepatan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Dan pesan mu'alimah, teruslah berakhlak baik, karena sesungguhnya adab di atas ilmu. Tidak ada gunanya anak-anak mu'alimah semua menuntut ilmu tinggi-tinggi, tetapi tidak beradab, tidak hormat kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman. Untuk apa? Karena sesungguhnya jin atau setan pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Alula Az-Zahra lulus dengan predikat Mumtaz. Arika Fatina Saki lulus dengan predikat Mumtaz. Azuri Arukoyah Siahaan lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Danis Akbar lulus dengan predikat Mumtaz. Puspa Swarna Bumi lulus dengan predikat